Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan yang istimewa ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait bicara baik atau diam bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Hilman. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saat ini kita akan membahas Ya. topik bicara baik atau diam ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan tentunya Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita akan bahas Ya. bicara baik atau diam. Mengapa kita harus bicara baik atau diam sebetulnya? Iya, baik. Jika kita melihat dalam beberapa keterangan, kalimat bicara baik atau diam itu adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, baginda Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Masya Allah. Ini hadis pendek, tapi punya makna yang begitu mendalam. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkategorikan di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu dengan apa? Dengan orang yang pandai menjaga lisan. Oke. Memang kalau kita merasakan lisan ini kan sesuatu yang paling tajam ya. Betul. Satu peluru menembak satu kepala. Tapi satu lisan yang salah di lisan ini bisa menembak puluhan kepala. Iya, Iya kan? betul. Akan banyak orang yang sakit hati dengan satu kata, satu kalimat yang terlontar di lisan kita. Maka wajar dalam keterangan yang lain Nabi SAW sampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Artinya apa? Orang akan mendapatkan keselamatan kalau dia mampu menjaga lisannya. Tapi orang akan menemukan sesuatu yang buruk dalam hidupnya ketika dia tidak mampu menjaga lisannya. Maka pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang yang mampu menjaga lisannya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, barang siapa yang bisa menjamin untukku sesuatu yang ada di antara janggutnya dan sesuatu yang ada di antara dua kakinya, maka aku jaminkan surga untuknya. Masya Allah. Apa sesuatu yang ada di antara dua janggut itu? Lisan. Lisan. Dan apa satu yang ada di antara dua kaki itu? Kemaluan. Iya. Jadi artinya orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka dijaminkan surga untuk dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Artinya ketika bicara baik atau diam ini bukan hanya sekedar kalimat yang singkat tapi punya makna yang lebih mendalam. Orang selamat karena lisannya. Iya. Orang terjatuh juga karena lisannya. Orang mendapatkan kemuliaan karena lisannya. Tapi juga orang bisa jatuh sehina-hinanya karena lisan yang dia ucapkan, perkataan yang tidak baik di situ. Baik. Maka ini peringatan untuk kita agar kita bicara yang baik ya atau diam. Apalagi saat berpuasa. Nah, Ya, esensi ibadah puasa itu adalah menahan hawa nafsu. betul. Dan biasanya salah satu yang kadang susah kita jaga adalah Lisan. lisan kita. Perutnya berpuasa, kerongkongannya berpuasa, tapi kadang-kadang lisannya tidak berpuasa. Dia masih hobi membicarakan aib orang lain. Dia masih hobi menghina, mencaci, memaki orang lain. Ini jadi peringatan. Jangan sampai kita sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita juga bisa berpuasa menahan lisan kita dari bicara yang tidak baik. Amin. Semoga kita bisa menjaga lisan kita di Amin. saat bulan Ramadan ini. Kalau kemudian kita bicara lisan, Ya. apakah juga termasuk berkomunikasi lewat media sosial Ya. misalnya, lewat WhatsApp? Nah, karena belakangan ini sering ada fenomena menyebarkan informasi terkait Al-Quran dan hadis tanpa memastikan kebenarannya. Nah, itu bagaimana itu? Iya, iya. Jadi
sekarang yang namanya media komunikasi kan bukan hanya lisan yang melontarkan kalimat, Betul. tapi juga jari jemari yang hari ini menari untuk mengirimkan pesan-pesan. Maka di era sosial media, di era teknologi sekarang, kita harus mengedepankan istilah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saring dulu sebelum kita sharing. Nah, bagaimana cara menyaringnya? Ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah pastikan dulu kebenarannya. Jangan sembarang nge-share sesuatu, jangan sembarang posting sesuatu, apalagi jika menyebarkan informasi. Ya. Cek kebenarannya. Cek and recheck seperti apa keabsahan datanya. Khawatirnya jika kita memposting sesuatu atau share sesuatu dan kita belum memiliki pengetahuan tentang kebenarannya, khawatir jadi hoax. Oke. Jadi bahan yang kemudian jadi menggelinding gitu, yang pada akhirnya mengantarkan keburukan. Apalagi jika menyangkut aib orang lain. Apalagi jika menyangkut sesuatu yang ada tentang diri orang lain. Karena begini Mbak Eva, kalau kita diizinkan tentang aib orang lain, sebaiknya kita jaga, rahasiakan, tutup aibnya. Karena khawatirnya ketika kita menyebarkan, jika itu benar jadi gibah, jika itu salah jadi fitnah. Jika benar pun jadi gibah. Iya. Jika salah jadi fitnah. Maka saat memposting sesuatu atau sharing sesuatu, apalagi terkait dengan seseorang, jaga baik-baik. Khawatir kita masuk kategori yang tadi. Jika benar gibah, jika salah fitnah. Jadi kita juga harus menjaga bicara baik dan diam itu juga tidak hanya di lisan, tapi juga di jari jemari kita saat memposting sesuatu. Maka yang pertama saringnya adalah cek kebenarannya. Yang kedua adalah cek kebermanfaatannya. Jadi kalau kita posting sesuatu atau share sesuatu, ini bermanfaat nggak ya? Ada manfaatnya nggak? Iya. Kalau ketika kita share malah mendatangkan madorot, jangan di-share. Jangan posting. Khawatir bukan membawa maslahat malah menjadi bawa madarat, itu bahaya. Yang ketiga, cek kira-kira akan ada orang yang tersakiti nggak? Ada yang tersinggung nggak kalau saya posting ini? Dan terutama misalnya kalau kita ingin menasehati seseorang, kadang suka nggak tahu waktu dan nggak tahu tempat. Biasanya seperti itu kan, karena pakai ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis. Tujuannya adalah untuk mengingatkan. mengingatkan Ya bagus, sebetulnya. cuma kan kadang-kadang jika tempatnya kurang tepat, waktunya kurang tepat, ujungnya bukan menasehati, tapi malah menyakiti. Menasehati itu kan diambil dari kata sehat. Harusnya ketika orang dinasehati jadi sehat kan, bukan sakit. Kalau orang dinasehati jadi sakit berarti menyakiti, bukan menasehati. Kadang-kadang di grup ada tuh, di grup WhatsApp itu misalnya kita ingin ngingetin seseorang, kadang-kadang disindir-sindir sama kita kan, kadang di tag namanya. Misalnya nih ada sesuatu, tag namanya, nih dengerin. Bagus, tapi waktunya tidak tepat dan tempatnya kurang tepat. Ujungnya bukan menasehatinya tapi malah menyinggung dirinya. Kata Imam Syafi'i, jangan menasehati orang lain di depan banyak orang. Karena itu bukan menasehati dirinya, tapi menjatuhkan harga dirinya. Maka berkatalah yang baik atau diam. Termasuk tahu diri, tahu waktu, tahu tempat, tahu situasi. Dan tahu siapa yang kita ajak bicara. Karena itu juga memastikan seperti apa kualitas yang kita bicarakan. Termasuk juga pada saat berinteraksi dengan media sosial misalnya. Jadi ingin curhat dan lain sebagainya, itu juga termasuk berarti. Kita harus menjaga. Jadi bukan hanya di lisan, tapi juga postingan kita di sosmed juga harus. Karena sekarang ya ketika jari jemari ini ngetik sesuatu, ini kan bisa panjang urusannya. Kalau tadi kita berkata bisa menyakiti puluhan kepala, ini sekarang jari jemari kita ini kalau nge-share sesuatu dan kita belum mendapatkan kebenaran yang pas dengan apa yang kita share, khawatir jadi hoax. Dan dunia sosial media kan luar biasa. Kalau sudah tersebar, susah untuk ngeremnya. Maka hati-hati. Jangan mudah nge-share sesuatu sebelum kita memastikan kebenarannya. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Khawatirnya, mohon maaf, kita mendapatkan yang namanya dosa jariyah. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah.
amal jariah itu setiap amal kebaikan yang dilakukan ketika hidup, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Itu amal jariah. Iya. Sedekah jariah sebaliknya. Dosa yang kita lakukan semasa hidup, tapi dosanya terus mengalir. Walaupun kita telah meninggal. Kenapa? Karena boleh jadi ada keburukan yang pernah kita share. Dan belum sempat kita potong itu. Makanya harus hati-hati. Min zalik ya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, faliyakul khairon auliyasmut. Bicara yang baik atau diam. Nah, bagaimana kita bisa mengukur apa yang kita sampaikan itu baik atau tidak baik berarti? Ya, Ustaz. ada 2, 3 lah. Bagi kita baik, tapi bagi orang lain. Oke, ada 3 deh. 1, bicaralah apa yang Allah sukai. Maksudnya apa? Bicara yang tidak menyinggung, bicara yang tidak menyakiti, bicara yang tidak menjurus kepada merendahkan orang lain. Itu kan perintah Allah kepada kita kan. Maka kalau kita bicara tentang lisan itu, ada urutannya tuh di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 gitu ya. Di situ kan disebutkan bahwa setiap orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Nah, masuk ayat selanjutnya, janganlah di antara kamu mengolok-olok satu dengan yang lain. Satu. Ya. Jadi artinya kalau udah ada lisan yang menjurus kepada mengolok-olok orang lain, berarti ini sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Janganlah engkau mengolok-olok seseorang, karena boleh jadi yang kamu olok-olok lebih baik daripada kamu yang mengolok-oloknya. Yang kedua, jangan menghina atau mencaci maki. Maka mohon maaf, kalau ada unsur cacian, kalau ada unsur hinaan, berarti boleh jadi masuk kategori perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Apalagi panggilan yang tidak sepantasnya. Yeah. Kadang mohon maaf ya, ada seseorang yang memanggil seseorang lain dengan mohon maaf bahasa binatang. Yeah. Gitu. Ini sebaiknya dihindari. Yang keempat, ini masuk ke hati nih. Jangan prasangka buruk. Jangan mencari kesalahan orang lain. Dan jangan membicarakan aib orang lain. Jangan gibah. Karena ketika engkau bergibah berarti engkau memakan bangkai saudaramu. Seakan-akan memakai bangkai saudaramu. Nanti naik lagi ke level yang lain. Ciri orang munafik ada 3 dari lisan. Yeah. 1, ketika bicara berbohong. 2, ketika berjanji berdusta. 3, ketika diberi amanah khianat. Jadi rangkaian dari lisan ini bisa kemana-mana kalau kita nggak mampu menjaganya. Maka Nabi berkali-kali ingatkan kepada kita, falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Bicara Baik atau Diam. Dan kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen. Ustadz Hilman, kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Sebenarnya berbohong itu termasuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil ya Pak Ustadz? Lalu, apa sajakah ciri dari dosa besar atau dosa kecil tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbohong itu masuk ke dosa yang seperti apa sebetulnya? Iya. Jika kita merujuk dalam beberapa keterangan, berbohong itu masuk kategori dosa besar yang sering disepelekan. Kenapa? Karena ketika seseorang berbohong atau berdusta, bisa menjauhkan dia dari keimanan dan ketakwaan. Orang tuh kalau udah berbohong, biasanya nextnya dia hanya akan sibuk menutupi kebohongannya. Ya, betul nggak? Betul, betul. Dan biasanya dia akan berbuat segala cara agar bisa menutupi kebohongan itu, sehingga pada akhirnya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keterangan lain disebutkan, satu kali ditanya, maukah engkau tahu di antara dosa besar itu apa saja? Maka Nabi menjawab, yang pertama syirik, yang kedua dusta, berdurhaka kepada orang tua, dan yang ketiga adalah
hindarilah untukmu berkata bohong atau berkata dusta. Jadi ternyata Bohong rangkaian-rangkaian itu bisa mengantarkan kita menjauhkan dari Allah. Misal, mohon maaf, kita berbohong. Iya. Biasanya kalau sudah berbohong, maka akan sibuk menutupi kebohongan selanjutnya. Dan itu melupakan kita kepada Allah. Kita jadi lupa kalau Allah maha menatap, Iya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dia bisa membohongi manusia, tapi Allah gak bisa dibohongi sebenarnya. Tapi dia masih terus berbohong. Karena dia berbohong dengan kebohongan yang dia buat sebelumnya. Iya. Sama orang tua, kalau udah berbohong sekali, biasanya akan berbohong selanjutnya. Maka wajar jika dikategorikan berbohong itu, sebagian pendapat menyebutkan berbohong adalah dosa besar yang sering disepelekan. Jadi Artinya, berbohong itu dosa besar ya? yang sering disepelekan. Apalagi, mohon maaf, berbohong atas nama agama. Nah, Ya, maka hati-hati. Walaupun dalam pendapat lain ada yang menyebutkan berbohong itu dosa kecil Iya. gitu. Tapi kita lihat mana yang bisa membuat hati ini tergerak untuk tidak berbohong. Bahkan saking luar biasanya sebuah kebohongan, Nabi menggambarkan ciri orang munafik. Orang munafik itu kan orang yang paling bawah gitu hinanya. Bahkan orang munafik itu dalam api neraka ditempatkan fidarkil asfal, di keraknya api neraka. Kalau ada musuh, dia musuh yang nyata, kelihatan, iya. lebih real Iya. dibanding orang munafik. Orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata menjerumuskan kita. Lebih parah mana? Lebih parah yang Munafik. tidak kelihatan. Iya enggak? Iya. Yang seakan-akan baik, tapi Baik. malah menjerumuskan kita. Nah, kata Nabi ada 3 ciri orang munafik itu. Iya. Yang pertama apa? Ketika dia berbicara berbohong. Maka nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terjaga untuk menjadi orang yang pembohong itu. Maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk jujur kan. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang yang jujur, orang yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kebenaran atau kebaikan. Ya, fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Berarti kalau ada orang yang berbohong, maka kebohongannya hanya mengantarkan keburukan, dan keburukannya mengantarkan dia ke dalam api neraka. Boleh jadi yang membuat seseorang terpeleset untuk masuk ke dalam api neraka karena lisannya yang tidak terjaga. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan sebuah kebohongan. Hati-hati apa yang terlontar di lisan kita. Karena lisan yang penuh kebohongan itu pada akhirnya hanya akan mencelakakannya. Maka ada istilah, yang jujur pasti mujur, yang tidak jujur pasti hancur. Betul? Jangan sampai kita jadi hancur Jangan begitu jadi ya. hancur. Tapi bagaimana caranya kita bisa membentengi diri kita supaya tidak melakukan kebohongan kalau begitu? Iya. Pertama tentu adalah kita membiasakan diri untuk menjaga lisan dengan hanya bicara yang baik-baik saja. Ada sesuatu yang mungkin harus kita revisi ya. Ada kadang kebiasaan kita tuh ingin membuat orang senang sama kita, ingin membuat orang kagum sama kita, ingin membuat orang bahkan mungkin tertawa dengan candaan kita buai dengan kebohongan. Iya kan? Iya. Makanya di antara ciri orang yang alim itu adalah sedikit bicara. Karena biasanya kalau banyak bicara, pasti ujungnya akan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Iya. Jangan senang membicarakan tentang dirimu kepada orang lain. Apalagi tentang pencapaian A, pencapaian B kita ya. Jika tidak ada hikmah, lebih baik dihindari. Karena banyak bicara biasanya akan membuat kita terpleset. Coba aja dilihat. Iya. Maka lebih berhati-hati, jaga lisan kita untuk tidak sembarang bicara. Pikir-pikir dulu dan pastikan bahwa yang kita bicarakan ini sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Yang kedua, gantilah kebiasaan kita bicara dengan yang bermanfaat. Contohnya zikir. Orang yang lisannya terjaga dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, maka dia juga akan terbiasa untuk tidak bicara yang buruk. Karena lisannya dijaga oleh Allah. Biasa zikir, biasa sholawat gitu. Kita minta sama Allah agar lisan ini dibimbing. Karena orang yang lisannya terbiasa mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah ya, diberi nikmat, alhamdulillah,
diberi musibah, innalillah, melihat yang mempesona, masya Allah, melihat yang kurang baik, subhanallah, ketika berbuat salah, astagfirullah, ketika berjanji insya Allah. Jadi semua lisan diisi dengan kalimat Allah, kalimat thayyibah. Ketika kalimat thayyibah ini muncul di lisan kita, rasa-rasanya tak ada waktu untuk lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang bohong, apalagi yang buruk, apalagi yang berdusta. Maka isi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, agar kita dibimbing untuk bisa berbicara yang baik-baik saja. Nah, yang ketiga, tentu hindarilah perbincangan yang mengantarkan kebohongan. Maka di antara yang juga harus dihindari, perdebatan. Ya, kadang orang ya, yang debat itu kan ada istilah menang jadi apa gitu ya, kalah jadi apa gitu. Dua-duanya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, maka sesuatu yang harus dihindari itu adalah perdebatan, apalagi ya perdebatan dalam urusan dunia yang tidak menjadikan dekat sama Allah. Saya kira itu di antara tips agar kita bisa menjaga lisan. Insya Allah kalau kita tidak terlalu banyak bicara, akan terjaga dari lisan yang tergelincir. Karena orang tuh makin banyak bicara pasti makin tergelincir dengan apa yang dibicarakannya. Dan banyak ya. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan ya. kita juga terjaga. Dan Makanya banyak, ya. ada satu doa nih bagus sekali, doanya Nabi Musa alaihissalam kan, yang kita juga hafal. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan kita minta sama Allah ya, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah gitu ya, bimbing agar orang tuh bisa memahami lisanku ya, agar bicaraku tuh baik gitu, sehingga orang tuh bisa memahami apa yang kami sampaikan. Jadi memang kita tuh butuh pertolongan sama Allah, Mbak Eva, agar kita lisannya terjaga gitu. Karena kadang-kadang kita berbicara bermaksudnya seperti apa, tapi kemudian akhirnya berbeda hasilnya, begitu ya. Makanya ada konten, ada konteks. Ya. Kontennya bagus, tapi konteksnya kurang tepat, jadi nggak bagus. Tujuannya bagus, tapi cara menyampaikannya kurang bagus, maka akan jadi nggak bagus. Maka kalau kita bicara komunikasi, tentu Mbak Eva lebih paham lah dibanding saya gitu. Ini kan mencakup semua gitu. Betul. Nah sebenarnya apa yang paling penting dari orang yang berbicara itu? Hati. Semua yang berangkat dari hati akan sampai ke dalam hati. Makanya kata guru saya, kalau kita menyampaikan sesuatu ya, apa yang kita bicarakan lebih utama daripada siapa yang berbicara. Cara berbicara lebih utama daripada apa yang dibicarakan. Dan hati orang yang bicara itu lebih penting daripada apapun. Makanya orang kalau hatinya lembut, lisan yang keluar kata-kata pasti baik. Karena lisan itu, kata Imam Al-Ghazali, etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati seseorang itu baik atau enggak, lihat lisannya. Etalase hati itu ada di lisannya. Jadi untuk menggambarkan hati seseorang, lihat di lisannya. Jika keluar adalah sesuatu yang baik, insya Allah hatinya baik. Tapi jika yang keluar adalah kata-kata yang buruk, berarti itu menggambarkan keadaan hati yang sesungguhnya. Makanya ada istilah lidah tak bertulang ya. Betul. Lidah setajam pisau. Saya masih ingat nasihat Imam Al-Ghazali. Bagus sekali. Kata beliau itu ada 6 nasihat tentang kehidupan yang jika kita pahami akan membuat kita lebih paham tentang hidup. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita, kematian. Yang kedua, yang paling jauh dari kita, masa lalu. Yang ketiga, yang paling besar dalam diri kita, nafsu. Yang keempat, yang paling ringan dalam diri kita adalah meninggalkan sholat. Yang kelima, yang paling berat untuk kita adalah menjaga amanah. Dan yang keenam, yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan kita. Jadi jagalah lisan. Jagalah lisan, karena etalasenya hati. Itu adalah etalase hati. Baiklah, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Bicara Baik atau Diam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Iya. Kalau misalnya lisan atau postingan atau komunikasi lewat WhatsApp itu sudah terlanjur kita berbohong. Nah, bagaimana caranya bertobat supaya kita tidak mendapatkan tadi dosa jariah gitu? Iya. Jadi taubat itu diterima karena 3 hal. Yang pertama menyesal. Jadi kita harus menyesal bahwa itu salah. Kita menyesal bahwa itu keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti. Kalau udah tahu berbohong itu ndak boleh, ndak baik, jangan berbohong lagi. Dan yang ketiga, isilah sisa kehidupanmu dengan kebaikan agar bisa nutupi keburukan kamu di masa lalu gitu. Nah, adapun yang sudah terjadi, ya kalau sekarang di sosmed usahain hapus. Hapus gitu ya. Sekuat tenaga kita. Iya. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita sudah korbankan, apa yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya mohon maaf kalau ada postingan kita terdahulu yang dirasa-rasa akan jadi dosa gitu, Betul. segera hapus. Lupa paspornya. Iya. Misalnya kan zaman dulu gitu ya. Betul. Udah lupa, ya sudah. Kita sudah berusaha yang terbaik. Jika sekemampuan kita belum bisa kita lakukan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha tahu kok dengan apa yang kita lakukan, dan Allah mengatur segala sesuatunya. Yang Allah lihat itu kan usaha kita. Iya. Bersungguh-sungguhnya kita untuk meninggalkan itu akan jadi penilaian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi pembelajaran kita ke depan agar lebih berhati-hati ya. Karena yang nggak bisa ditarik lagi itu apa? Lisan. Kalau udah bicara ya, kan ada 2 ya yang nggak akan bisa balik lagi. 1 waktu, Iya. 2 ucapan yang terlontar di lisan kita. Waktu kalau udah berlalu nggak bisa balik lagi. Bicara kita kalau sudah terlontar nggak bisa ditarik lagi. Maka jagalah waktu, jagalah lisan, kan begitu. Iya. Ini 2 hal yang harus saling berkaitan. Minta ampun kepada Allah, terus berdoa kepada Allah agar kita dibimbing untuk bicara yang baik-baik saja. Sehingga pas mau bicara tuh seakan dipandu gitu. Ini baik gak ya? Kalau baik bicarakan. Kalau gak baik, mendingan tahan. Insya Allah, jika seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan bimbing dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak perempuan, khususnya ya dalam hadis dikatakan, terpeleset ke dalam api neraka sebabnya karena apa? Tidak mampu menjaga lisannya ketika bicara di depan suaminya. Salah satunya ya. Tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur, banyak mengeluh dengan lisan. Itu juga mengantarkan satu keburukan. Sama juga ya banyak laki-laki yang kemudian bisa dikategorikan laki-laki yang tidak baik adalah laki-laki yang tidak menjaga lisan kepada perempuan. Maka suami juga harus menjaga lisan kalau bicara. Istri juga harus menjaga lisan kalau bicara. Ya dua-duanya harus saling jaga. Kalau dua-duanya saling jaga, ya insya Allah kita akan bisa menemukan mutiara saat kita hanya bicara yang baik saja. Kalau nggak bisa, diam. Kalaupun kata guru saya begini katanya, bicara baik itu emas. Bicara baik, diam itu emas. Tapi bicara baik itu berlian. Jadi bicaralah yang baik atau diam. Diam itu emas, bicara yang baik itu berlian. Mau pilih emas atau berlian? Dua-duanya baik. Dua-duanya. Yang gak baik, yang gak milih apa-apa gitu. Yang bicara buruk gitu. Semoga kita mendapatkan dua-duanya, Amin, emas dan amin. juga berlian. Berlian. Baiklah, sudah tidak terasa kita sudah sampai nih di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fayunizar dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.